teman-teman, bertemu kembali di podcast Cerita di Balik Layar bersama saya Raka Kakak Praditya, host yang akan menemani teman-teman semua. Tentunya podcast Cerita di Balik Layar akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang punya cerita menarik, terutama di bidang audiovisual. Dan pada episode kali ini saya ditemani oleh lagi-lagi adalah sosok wanita. Boleh minta tepuk tangannya untuk Sabrina. Sabrina, apa kabar? Sabrina, kenapa sama Sabrina? Gak apa, agak formal aja. Agak formal ya. Formal. Terus panggil apa dong? Abin aja. Abin aja. Abin aja. Boleh, Abin. Oke, Abin gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Raka gimana kabarnya? Alhamdulillah gini-gini aja sih Bin sebenarnya ya. Oke, boleh Abin perkenalan dulu ke teman-teman. Halo sahabat PFN. Iya benar sahabat PFN. Nama aku Sabrina, biasa dipanggil Abin. Apa lagi? Mungkin umur 20 tahun. 20 tahun. Terus di sini di PFN lagi magang. Yes. Udah gitu. Udah itu aja. Oke, jadi Abin umur 20 tahun dan sekarang magang di PFN. Bener. Sejak kapan magang di PFN? 1 bulan yang lalu. Baru ya? Iya, baru banget nih sebenarnya. Agak baru. Mm-mm. Oke, 1 bulan magang di PFN. Dan di PFN magang di divisi? Divisi IT. Ih, Keren banget gak sih? Keren banget nih, tepuk tangan nih buat Abin deh, cewek-cewek di IT ya divisinya ya. Iya benar. Ngapain aja memang di IT? Di IT itu aku kontribusi di website, ada juga di desainnya. Udah dari 2 itu, ngembangin di website sama di pembuatan desain. Pembuatan desain website. Bentar. Itu kan hal yang tidak umum ya gitu kalau kita bilang ya. Kamu belajarkah sebenarnya? Iya, belajar sebelumnya dari kuliah. Kamu kuliah di? Jurusan bisnis kreatif. Sebentar, bisnis kreatif. Mungkin teman-teman ada yang bingung bisnis kreatif ini apa. Karena kita tahu biasanya ya akuntansi atau anak-anak IT gitu ya, pemasaran misalkan. Kalau bisnis kreatif sendiri, jurusannya baru kah? Benar, jurusan baru. Karena aku juga angkatan pertama. Angkatan pertama. Jadi masih uji coba lah ya. Oh sama gitu jurusan ini jadi sebenarnya. Masih rada gitu lah. Bisnis kreatif universitas? Universitas Indonesia. Anak UI. Banyak loh anak UI yang magang di PFN ya. Bisnis kreatif UI. Belajarnya apa aja, Bin? Belajarnya bisnisnya ada. Dari segi kreatifnya desainnya ada. Ekonominya ada, teknologi informasinya juga ada. Makanya aku di PFN ya lebih udah enak lah. Maksudnya karena selaras dengan kuliah yang aku jalanin juga gitu. Bentar, banyak banget tuh tadi tuh ada belajar bisnis iya. Terus teknologi informasi iya. Iya. Terus belajar desain iya katanya Iya. juga. Pusing gak? Pusing jujur karena cukup banyak yang dipelajarin kan. Jadi emang gak fokus satu, cuman selama ini enjoy aja sih, karena jadi tahu sukanya mungkin lebih ke desainnya atau lebih ke suka di teknologinya kayak gitu. Dan sejauh ini berarti sudah berapa semester? Kamu semester berapa sekarang? Sekarang semester 5. Semester 5. Dari semester 1 sampai semester 5 lebih enjoy saat belajar yang mana? Saat belajar di semester 2. Itu ada desain komunikasi visual sama teknologi informasi. Jadi aku suka si 2 mata kuliah itu. Kenapa? Karena awalnya tuh sebelum semester 2 itu aku nyoba buat belajar desain gitu kan untuk si mata kuliah DKV ini. Terus pas udah belajar di mata kuliahnya itu kayak ternyata aku suka nih ngedit gini, ngedesain gini. Terus pas di teknologi informasi juga suka nih misalkan pakai platform buat di website kayak gitu-gitu. Jadi ya dari situlah gitu. Oh, jadi kamu enjoy jalannya terus Ya, merasa enjoy. bahwa nemuin passion baru nih ternyata gitu ya. Kayak, oke nih di sini kayak wah suka nih di sini. Tapi kamu dari SMA atau SMK justru dulunya? Dulu dari SMA. SMA, PS. IPA. Anak IPA, terus tiba-tiba bisnis kreatif. Iya, gitu. benar. Oke, bisnis kreatif. Lalu bisa magang di PFN? Gimana ceritanya? Magang di PFN itu aku dapat info dari teman. Kayak teman aku bilang kayak, Bin ini ada bisa nih magang di PFN. Terus ada apa aja di PFN gitu-gitu kan. Terus aku boleh juga aku pengen magang karena aku pengen
ya punya pengalaman kerja lah kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku apply dan sampailah Sabrina di sini, Sampailah Abin di Sabrina sini. di sini. Tapi kan biasanya bukan anak-anak magang tuh di semester akhir ya harusnya. Iya, kalau di jurusanku itu ada di semester 5 sama semester 7 atau 8. Jadi emang 2 kali gitu. Oh, harus 2 kali berarti nanti magangnya. Harus 2 kali benar. Berarti ini magang pertamamu. Iya, magang pertama. Wah. Bener. Jadi nanti Pertama. semester 7 atau 8-nya magang di sini lagi juga sama ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Terus setelah masuk PFN, tapi sebelumnya tahu PFN nggak kamu? Sebelumnya belum. Aku taunya tuh baru dari temanku itu. Oh, PFN gitu. Tapi nggak, maksudnya kan PFN punya produk maksudnya Unyil dulu gitu-gitu. Kamu mungkin tahu tapi nggak tahu PFN ya? Iya, benar tahu Unyilnya tapi belum tahu tuh. Kalau itu produksi dari PFN kayak gitu. Oke, terus berarti baru magang sebulan. Selain magang dan kuliah, ada kesibukan lain nggak kamu? Ada, aku lagi di himpunan bisnis kreatif. Oh, aduh, ada anak-anak Ormawa nih. Agak berwibawa sedikit sebentar ya. Sama anak Ormawa soalnya. Ngapain di himpunan? Kalau di himpunan itu aku jabat sebagai wakil divisi kreatif. Jadi lebih ke manage staff untuk bikin desain, quality control desainnya, kayak gitu sih, software kayak gitu yang dikerjain. Kamu kayaknya emang anak yang nggak bisa diem di rumah menjadi kupu-kupu gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, harus kayak keluar terus deh gitu, ngapain gitu. Anaknya harus sibuk terus maunya gitu. Kenapa emang kalau di rumah diem aja tuh kenapa? Kalau di rumah dong tuh kayaknya jadi overthinking gitu, jadi aduh pikiran kemana-mana, jadi mending keluar, belajar di luar gitu kan, sosialisasi. Bener, betul sekali. Ya boleh. Overthinking apa sih? Di umur 20 apa sih yang di overthinkingin sebenarnya? Penasaran gak sih? Coba kalau pengen tanya overthinking anak umur 20. Kalau gak ditanya kapan lulus, ya kan itu bikin overthinking tuh. Terus nanti mau kerja di mana, mau jadi itu kayak apa? Ke depan tuh mau ngapain sih sebenarnya gitu. Mau setelah di bisnis kreatif ini mau jadi apa, kayak gitu-gitu lah, biasa. Sama overthinking pasangan. Nah, biasanya gitu. Ya tidak. Bener Gak kan? salah. Tapi sebelum masuk ke bisnis kreatif kamu memang sudah tahu jurusan ini ada. Kayak memang nyemplung atau memang kamu dari riset dulu sebelumnya? Kalau sebelumnya itu jujur pertama kali aku tahu bisnis kreatif itu dari ibuku. Jadi ibuku bilang kayak, "Dek, ini ada jurusan baru nih di Universitas Indonesia di program vokasi kayak gitu kan." Dia kan D4. Oh, dia D4 ya? D4. Jadi emang lebih banyak prakteknya kan. Terus aku kayak, ada jurusan baru ya. Terus aku tertarik tuh karena apa? Karena namanya, title-nya bisnis kreatif itu menurutku bikin aku interest aja gitu kan. Apalagi ada kata si kreatifnya itu. Anaknya masih paling kreatif ya gitu. Masih ya. dari kata si kreatifnya itu. Terus ya udahlah, dari situ aku mulai baca bisnis kreatif tuh demikian ada tuh penjelasannya. Terus dari situ mulailah coba buat nge-apply jurusan bisnis kreatif itu. Kamu SBM? Enggak, itu PPKB. Iya. PPKB itu sebelum UTBK, sebelum SNM juga kayaknya, aku juga lupa sih. Kalau nggak salah ya. Lewat jalur itu kamu. Benar. Jadi sebenarnya sudah riset terlebih dahulu jurusannya. Oke. Jadi masuk karena titelnya doang. Ya enggak dong, setelah udah aku baca-baca kayak menarik juga nih, karena kan di dunia sekarang bisnis sudah makin meluas ya kan, makin berkembang. Jadi kayaknya bisa nih aku jalanin, aku pelajarin lah tentang si bisnis kreatif ini gitu. Oke, lalu kenapa enggak, kalau kamu dari awal suka sama dunia kreatif lah gitu, kita taruh seni gitu ya, kenapa nggak nyoba DKV gitu-gitu? Kenapa nggak nyoba DKV? Karena sebelumnya aku emang belum megang kayak di desain gitu-gitu. Lebih ke seninya mungkin seni musik atau dokumentasi, tapi kalau di desain gitu-gitu belum. Oh, kamu suka seni itu tadi? Musik ya, gitu musik suka. Oh, pemain band? Enggak, ya belajar piano, gitar. Oh, bisa apa aja di musik? Piano, gitar. Terus? Udah 2 itu. Nyanyi nggak? Ya nyanyi juga. Sejak kapan bisa alat musik? Sejak SD. Jadi sejak SD tuh belajar piano, nyanyi, sama gitar juga. Tapi itu kayak ganti-gantian gitu. Sama, maksudnya les, ada gurunya gitu kan? Iya, ada gurunya. Oh, dari kecil emang gak bisa diem ya kayaknya ya, maunya les sana, les ini gitu-gitu ya. Pulang sekolah les. Oh, gak ada waktu libur ya tuh berarti tuh? Libur Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja liburnya? Libur.
Duh, pusing kalau ngeliat kesibukannya Abin kayaknya. Oke Bin, kamu baru ya kita bilang 1 bulan lah magang di PFN. Ada tantangan sendiri gak sih magang di PFN? So far kalau untuk tantangannya mungkin misalkan kayak di website, kan aku sebelumnya pakai platform yang berbeda dengan yang digunakan di PFN. Jadi aku mungkin tantangannya di situ sih. Jadi aku lebih harus adaptasi lagi dengan plugin-nya atau juga dengan platform yang baru itu. Kayak gitu. Selebihnya aman-aman aja sih karena udah biasa di kuliah udah biasa aku jalanin juga. Organisasi tadi kamu ikuti Ormawa ya sebenarnya ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi fun. Lalu kalau sama lingkungannya, kan di PFN banyak yang muda. Lingkungannya seru dan aku juga nggak tahu kenapa aku ngerasa lebih cepat buat adaptasinya karena ya itu tadi kan karena seumuran kayak gitu. Jadi kalau sama lingkungan nggak terlalu masalah terutama gitu ya, soalnya tadi doang plug-in tadi ya platform yang berbeda sebenarnya. Lalu rasanya magang di PFN gimana selama sebulan ini? Rasanya menyenangkan, walaupun awalnya berat karena kayak harus bangun pagi dan lain-lain kayak gitu kan. Kamu bukan morning person? Iya benar. Bukan ya, berarti memang bangunnya siang kalau di rumah sebenarnya. Kan masuk PFN, jadinya bangun pagi tapi lama-lama terbiasa. Ya udah lama-lama enjoy, terus ketemu teman-teman di PFN juga yang happy, jadi happy lah bawahnya. Jadi happy ya. lah. 1 bulan magang di PFN, udah terlibat proyek apa aja Bin? Di PFN aku ada di IFA. IFA itu apa? Indonesian Film Facilitation. Kalau salah bisa ngomelin tadi sebenarnya. Di depan saya nih akan ngomelin saya nih. Indonesia Film Facilitation. Abin terlibat sebagai? Kalau di situ aku megang di back office-nya untuk input data, terus juga sempat bikin dummy untuk website-nya gitu. Wah, agak berat ya. Baru magang maksudnya gitu kan, banyak stereotip orang-orang di mana magang cuman bikin kopi lah atau fotokopi. Disuruh-suruh aja gitu ya. Nyatat MOM misalkan. Tapi justru Abin magang di PFN agak cukup banyak ya tugasnya ya gitu ya. Bener. Jadi enjoy. Kesannya selama magang di PFN? Kesannya happy, terus juga dapat pelajaran banyak lah di sini karena kan apa nih? Aku lupa, aku bingung mau ngomong apa. Dia sebenarnya tadi nahan ketawa sebenarnya dari tadi itu kan, bener kan? Happy terus? Kesannya banyak belajar. Iya banyak belajar lah di sini karena apa yang udah aku pelajarin di kuliah di sini diterapin gitu. Jadi ternyata emang caranya kayak gini, caranya kayak gitu. Lebih kebayang lah karena kan kalau di kuliah lebih ke mungkin masih teori aja, walaupun juga praktek ya belum secara langsung lah bertemu misalkan dengan kliennya kayak gitu. Lalu pertanyaan terakhir, selalu aku tanyain ke tamu-tamu biasanya. Kan audiovisual bukan dunia yang umum ya kita bilang gitu ya. Apalagi dari kamu bisnis kreatif. Terus pas masuk ke dunia audiovisual kita gitu kan, produk-produk kita terutama bisnis kita, cukup sulitkah adaptasinya, terus banyak tidak yang dimengertinya nggak? Kalau itu cukup mudah, nggak. Boleh diulang Gak apa-apa. Cukup sulit. Boleh diulang lagi kan? Gak apa-apa, jawab aja. Sulit kah sebenarnya? Maksudnya karena banyak banget kayak aku dulu bukan dari orang audiovisual, terus pertama ikut syuting, tahu istilah-istilah syuting itu kayak reki apa sih? Tripod yang mana kayak gitu-gitu nggak sih? Kamu merasain itu nggak? Kalau aku nggak begitu karena sebelumnya aku juga emang di bidang misalkan dokumentasi, terus juga di himpunan di desain. Jadi kalau istilah-istilah kayak gitu aku udah cukup mengerti familiar. Iya. Mungkin beberapa aja kayak ini apa, tapi ya nggak apa-apa, itu aku jadi belajar makanya dari situ. Iya lupa karena dia memang tadi anaknya anak dokumentasi juga, senang potret, senang berarti ya. Benar. Oke, berarti nanti mau jasa-jasa potret kayaknya Abin terima side job ya. I'm ready. Oh nggak bisa lihat peluang sedikit, belum anak bisnis kreatif teman-teman ya. Oke Abin, terima kasih banyak sudah mau mampir di podcastku. Karena kamu masih ada kerjaan kebetulan, betul kan ya? Iya benar. Ya benar gitu. Jadi Abin harus kembali ke mejanya untuk mengerjakan pekerjaannya. Teman-teman, sekedar info juga, jadi kita syuting di studio podcast milik PFN.
kerjasama sama Vito Indonesia dan Visi 8. Jadi teman-teman ini bisa disewakan, boleh teman-teman punya acara mungkin atau punya talk show betul. juga. Tapi sekarang bingung mau cari di mana, syutingnya segala macam, ini bisa banget. Jadi ini disewakan, nanti saya kasih linknya di bawah untuk tanya-tanya ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Abin. Yes, makasih. Kita bertemu lagi Mas nanti ya, Raka. kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Oke, teman-teman, sekian episode kali ini bersama Sabrina yang kita panggil Abin, sosok wanita cantik anak IT. Saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat, pamit undur diri. Bye-bye.